Ya, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Teras, Narang yang berkenan hadir, kemudian rekan-rekan. Selamat malam Rio. Selamat malam Bapak. Rekan-rekan yang juga menjadi pembicara awal, Dr. Hendrik, kemudian Dr. Alma, kemudian ada Pak Hari Agnes. Ini kita malam ini langsung dapat kuliah yang luar biasa sebenarnya, belajar berbagai bidang. Pertama tentang lingkungan global, kemudian yang kedua tentang ilmu gambut, yang ketiga tentang hukum, kemudian nanti saya akan bicara tentang pariwisata, kemudian ada ekowisata dengan Pak Dr. Bayu, dan itu berlimpah sekali, kita bersyukur sekali. Mungkin tidak pernah ada acara yang menggabungkan begitu banyak disiplin ilmu untuk melihat secara komprehensif tentang tema food estate di Kalimantan Tengah. Saya akan judulnya mungkin memang lebih pas itu pembangunan berkelanjutan dan food estate kali ya, sehingga ketika diberikan tentang pariwisata itu seolah-olah sentralnya di pariwisata itu ya. Jadi karena seolah-olah fokusnya di pariwisata, mau tidak mau saya harus mencari dokumen negara yang menjelaskan posisi pariwisata di antara sektor lain. Dan saya bersyukur Indonesia bisa diakses begitu ya, dokumen-dokumennya, terutama yang di pemerintahan pusat. Jadi saya bisa membaca rencana jangka menengah, kemudian rencana induk pariwisata nasional, dokumen resminya, kemudian undang-undang kepariwisataan yang bisa diakses, kemudian Renstra, rencana strategis pariwisata, dan segala macam yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut. Tetapi akhirnya pencarian saya berhenti sampai di level pusat, maksudnya dokumen yang besar begitu ya. Tetapi begitu saya mencoba mencari rencana tata ruang wilayah Kalimantan Tengah, rencana detail tata ruang Kalimantan Tengah, kemudian dokumen rencana induk pariwisata provinsi, saya kesulitan untuk mendapatkannya. Saya ingat 15-20 tahun yang lalu waktu menyusun master plan kebudayaan dan pariwisata seluruh Indonesia, itu kita harus menggunakan cara manual waktu itu untuk mendapatkan data-data itu. Dan seharusnya itu sudah berubah sekarang, 15 tahun kemudian, karena segala sesuatu sudah bisa ditransparansi, diakses, dan dapat dibuka oleh publik. Nah, jadi karena saya berhenti pada RT/RW dan segala macam data-data itu tidak ada saya dapatkan, saya akan berhenti di situ, dan nanti mungkin Dr. Bayu sangat tepat akan menjelaskan karena beliau yang menyusun rencana induk pariwisata provinsi Kalimantan Tengah. Saya izin untuk share screen PowerPoint saya. Saya akan membawa tema tentang destinasi pariwisata berkelanjutan. Ini yang pertama harus dilihat mengenai introduksi mengenai pariwisata Indonesia. Itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015, pariwisata oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai leading sector di antara 5 leading sektor yang paling penting: infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Dan ini juga dimasukkan dalam program strategis nasional 2020 sampai 2024. Ini adalah posisi pariwisata di dalam konteks nasional Republik Indonesia. Sehingga saya baru kepikiran waktu
sebelum wabah COVID itu melanda Indonesia, itu ada satu perkataan Presiden yang mengatakan kita akan meningkatkan program pariwisata kita untuk menghadapi pandemi ini. Walaupun momentumnya waktu itu kita tahu tidak tepat, tetapi itu menyadarkan saya, wah ini pariwisata dikondisikan sebagai leading sector. Itu mengapa kalimat itu keluar dari Presiden. Dan ini bersumber dari Renstra Pariwisata, kita bisa lihat, baca dokumennya, dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang kita bisa akses di websitenya. Saya akan bicara tentang sistem kepariwisataan. Keberhasilan pembangunan pariwisata itu di dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 itu pengembangan destinasi pariwisata yang harus dikembangkan secara profesional, terpadu, secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep dan inovasi yang jelas, didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal, serta diperkuat oleh strategi pemasaran dengan sistem teknologi yang adaptif, aktif, terfokus, terpadu, didukung peran seluruh stakeholder. Jadi di dalam Undang-Undang Kepariwisataan itu, Nomor 10 tahun 2009, ada 3 komponen besar yang membangun sistem kepariwisataan. Yang pertama adalah destinasi pariwisata, yang kedua adalah sistem pemasaran dan promosinya, yang ketiga adalah kelembagaan. Di dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional yang baru itu dibagi menjadi 4, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran, industri pariwisata, dan kelembagaan. Nah, kita bisa melihat bahwa ini satu sistem yang sangat kompleks. Artinya di sini ada, untuk destinasi sendiri itu tidak hanya bicara tentang satu objek wisata, misalnya tentang food estate, tetapi kita bicara tentang aksesibilitasnya, tentang daya tariknya, tentang amenitasnya, fasilitas pariwisata yang ada di situ, tentang fasilitas pendukung, fasilitas umum, kemudian ada juga kelembagaan dan masyarakat, termasuk yang tadi dijabarkan mengenai masyarakat adat. Kemudian ada segmentasi, kita harus tahu dengan clear, dengan jelas, waktu kita ingin mengembangkan pembangunan pariwisata itu, segmen pariwisata yang akan kita tuju itu siapa, gitu yang penting, targetingnya dan positioningnya. Kemudian untuk definisi destinasi pariwisata sendiri, kita fokus ke sini. Destinasi pariwisata adalah suatu keterpaduan sistemik dalam suatu wilayah geografis tertentu atau lebih, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen produk wisata yang dikenal dengan AAA, atraksi, aksesibilitas, amenitas, kemudian fasilitas pendukung, serta kelembagaan dan masyarakat. Yang mana keterkaitan elemen-elemen tersebut mampu menciptakan motivasi dan pergerakan kunjungan wisata serta totalitas pengalaman wisata. Artinya, seluruh komponen ini nilai akhirnya dinilai oleh wisatawan. Artinya begitu dia datang ke satu lokasi atau ke satu kawasan pariwisata tertentu, maka pengalaman wisatawan itu dan kemudian persepsi yang dia miliki itu menjadi satu standar, satu penilaian di mana dia akan memberikan satu satu penilaian, semacam satu penilaian akhir, ini destinasi pariwisata yang baik atau ini destinasi pariwisata yang tidak baik. Nah, ini yang sangat kita perlu perhatikan. Kemudian destinasi merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu destinasi wisata di suatu daerah atau negara. Di dalam Rencana Strategis Pariwisata 2018 dan 2019 itu disebutkan 3 komponen utama pembentuk satu destinasi pariwisata, yaitu alam, budaya, dan buatan manusia.
Dan di dalam riset itu, di dalam Redstra itu disebutkan alam itu porsinya 35%. Kemudian budaya itu yang paling besar porsinya yaitu 60%. Kemudian dia adalah buatan manusia, man-made itu 5%. Dan di situ ada sub-subnya, misalnya alam itu ada wisata bahari, ada ekowisata, ekoturism. Ekoturism ini adalah wisata alam atau wisata untuk kawasan konservasi. Artinya lingkungan yang sesuai dengan kondisi aslinya. Tidak ada perubahan di kawasan itu. Kemudian ada wisata petualangan, adventure tourism. Nah, ini kita bisa lihat persentasenya. Yang paling tinggi adalah ekowisata. Kemudian ada untuk budaya, ada warisan budaya. Kemudian wisata belanja, ada wisata kota dan desa. Kemudian untuk buatan manusia itu ada wisata MICE. MICE ini misalnya meeting, insentif, community conference, events. Ini kemudian ada wisata olahraga, ini porsinya paling besar 60%, dan kawasan wisata terintegrasi atau integrated area tourism ini 15%. Satu yang menarik yaitu di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 itu dijelaskan mengenai pengembangan destinasi pariwisata Indonesia itu berpedoman pada konsep pariwisata berkelanjutan, Sustainable Tourism for Development. Ini menjadi satu pedoman penting bahwa seluruh destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia itu harus memiliki sertifikat sesuai standar internasional dari Global Sustainable Tourism Council. Sebenarnya ini harusnya dilakukan 5 tahun yang lalu. Jadi banyak expert di bidang pariwisata, kemudian ahli pariwisata yang mengkaji kebijakan pemerintah, ini harusnya dilakukan 5 tahun yang lalu. Tetapi baru kira-kira 1 atau 2 tahun yang lalu program sertifikasi internasional ini akan dikerjakan oleh Indonesia Sustainable Tourism Council. Dan destinasi pariwisata kita itu ada banyak sekali. Ada 5 destinasi super prioritas, itu seperti Toba yang dimaksudkan untuk menggantikan Bali, gitu ya. Ada 5 yang utama. Kemudian ada 10 destinasi prioritas, ada 50 destinasi pariwisata nasional. Di sini Kalimantan Tengah ada di dalam urutan yang ke-50 ini. Kemudian 88 kawasan strategis pariwisata nasional, kemudian kawasan pengembangan pariwisata nasional, dan termasuk destinasi baru berbasis alam, budaya, dan buatan. Itu harus mengacu kepada 3P plus 1M ini. Yaitu pertama planet, ada yaitu yang pelestarian alam, kemudian people, pemberdayaan masyarakat lokal, kemudian ada P yang terakhir yaitu prosperity, yaitu peningkatan kesejahteraan atau mengurangi gap kesenjangan secara faktor ekonomi. Dan yang terpenting di dalam Permen nomor 14 ini adalah 1M, yaitu manajemen, yaitu pengelolaan secara profesional. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bahwa apapun destinasi itu di Indonesia, dia akan harus memiliki sertifikasi ini. Dan itu memiliki list-list yang sangat panjang untuk dipenuhi untuk sebuah destinasi. Posisi pariwisata Kalimantan Tengah itu sesuai kriteria penilaian Indeks Daya Saing Internasional atau PTCI. Ini proses PTCI ini itu saya terlibat dulu di tahun 2006 sampai 2008. Saya koordinator untuk perhitungan seluruh sumber daya kebudayaan dan sumber daya pariwisata Indonesia, yang outputnya itu mungkin sekitar 600 atau 800 halaman, dan dihitung satu persatu dari seluruh Indonesia itu, dan itu menjadi dasar lahirnya
Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 itu. Dan di dalam petisi itu, Palangkaraya, Sebangau, termasuk di sini Sebangau dan Tanjung Puting itu sebagai destinasi pariwisata nasional, yaitu termasuk dalam 50 destinasi pariwisata nasional dengan core produknya adalah wisata ekologi. Jadi kita bisa lihat di tahun 2018 kemudian Taman Nasional Tanjung Puting ini mendapat penganugerahan Indonesia Sustainable Tourism Award bidang lingkungan ekowisata di antara 17 destinasi lainnya. Jadi dia belum dapat sertifikasi. Sertifikasinya belum dapat, tapi dia sudah mendapat anugerah Indonesia Sustainable Tourism Award. Kemudian di dalam konsep perencanaan destinasi pariwisata, itu selain berpedoman pada konsep pariwisata berkelanjutan, itu juga memperhatikan konsep-konsep seperti portofolio produk dan ekosistemnya. Kemudian community based tourism-nya, yaitu bagaimana sosial budaya masyarakat lokal di dalam dan di sekitar destinasi. Kemudian keterkaitan tata ruang wilayahnya. Karena satu destinasi itu mungkin melibatkan berapa kabupaten, berapa kota, kadang-kadang itu saling berhubungan, dan sebagainya. Kemudian dia memperhatikan konsep green landscape dan arsitektur desain. Kemudian adalah konsep mengenai segmentasi pasar wisatawan, siapa yang mau kita tuju. Kemudian artificial intelligence, konsep digital tourism 4.0 yang dielaborasi melalui pentahelix sinergi model. Jadi di dalam model pentahelix ini itu adalah satu kalau saya ambil contoh sederhananya, acara kita ini sebenarnya adalah model dari pentahelix sinergi model itu. Di dalam pentahelix sinergi model itu ada 5 komponen penting yang ada di situ. Nah, ini ada satu bab penjelasan yang panjang sekali. Jadi masing-masing konsep yang kita ada di sini itu bisa menghasilkan satu seminar tersendiri masing-masing konsep ini. Yang saya mau bilang adalah misalnya untuk digital tourism, ya saya akan lanjut ke konsep perencanaan destinasi pariwisata yang terkait dengan food estate ini. Iya, sebentar lagi sudah hampir sampai, Bu. Kemudian di dalam sini ada sketsa sebaran klaster dan portofolio produk wisata Provinsi Kalimantan Tengah. Klaster unggulan kita adalah ekowisata Taman Nasional Tanjung Puting. Kemudian kita lihat konteksnya, Kota Palangkaraya itu sebagai hub penting daripada banyak wilayah di Kalimantan Tengah, karena ada bandara itu sebagai hub utamanya. Di sini kita bisa melihat sesuai dengan rencana strategis portofolio dari rencana strategis Renstra Pariwisata itu, Kota Palangkaraya itu sendiri dia memiliki banyak klaster di dalamnya, yaitu ada city and village tourism. Misalnya kita tahu ada Kampung Pahandut, misalnya seperti itu, satu kampung tua yang ada di sana. Kemudian ada heritage dan pilgrim di situ. Mungkin kita ingat tentang Ngandung Ngabesuka misalnya seperti itu. Kemudian ada River Cruise, di situ ada Sungai Kahayan yang dijadikan itu wisata sungai. Kemudian ada jembatan, di situ ada culinary tourism, di situ kita temukan dengan mudah, dan ekoturism Taman Sebangau di situ. Karena Taman Nasional Sebangau ini ada Kota Palangkaraya, Kapingan, dan Pulang Pisau tidak salah. Nah, the next cluster yang kita sedang lihat itu adalah destinasi food estate. Nah, destinasi food estate ini portofolionya apa? Ini yang harus kita tahu lebih dulu. Karena kita harus pertama kita harus tahu lokasinya. Lokasinya di mana? Orangnya siapa di situ, di dalam situ. Dan siapa saja masyarakat yang di sekitarnya, sosial budaya di sekitarnya. Dan sosial budaya di dalam food estate itu sendiri. Nah, kalau kita memakai standar pariwisata berkelanjutan di dalam konteks wisata ekologis, kemungkinan food estate ini tidak masuk. Maksudnya tidak pas di situ. Karena dia menuntut misalnya cagar biosfer,
atau kawasan yang sama sekali tidak ada ekstraktif yang diolah di situ, atau kawasan konservasi tertentu, sehingga untuk melihat ekoturisme ini harus merujuk kepada konsep yang sudah lebih besarnya di sini. Kemudian apakah dia bentuknya village tourism, apakah dia bentuknya atau kita lihatnya mesti secara luas, integrated area tourism. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian nilai strategis konsep pariwisata berkelanjutan itu adalah menurut Badan Pariwisata Dunia dalam laporan tahunan mereka 2019 itu 100% mengacu kepada sustainability sebagai objektif. Jadi dari 101 negara anggota Badan Pariwisata Dunia UNWTO itu, mereka mengacu sustainability itu sebagai basic dasar daripada pembangunan kepariwisataan. Kemudian kita melihat bagaimana sustainability itu berfungsi untuk konservasi biodiversity. Dan ini mempengaruhi sekali persepsi wisatawan masa depan. Dia akan mengunjungi satu wilayah atau satu destinasi di mana yang mensupport sustainability itu sendiri. Konsep pariwisata berkelanjutan ini sangat merubah daripada misalnya lama tinggal wisatawan itu jadi meningkat. Misalnya biasanya cuma 3 hari berkunjung gitu ya, karena dia lihat pemerintah daerah kemudian melihat operator tempat itu memiliki komitmen yang tinggi untuk kawasan itu, sustainable di kawasan itu, dia menjadi misalnya jadi 7 orang meningkat gitu ya. Ini sangat tinggi. Kemudian misalnya jumlah anggotanya, misalnya dari riset itu dari 3 dan 1 menjadi 4 dan 1. Kemudian terjadi pengeluaran wisatawan karena lama tinggalnya meningkat, pengeluarannya pun meningkat karena jumlahnya meningkat itu pula, sehingga pengeluaran wisatawan pun meningkat drastis. Nah, ini satu peluang yang sangat besar untuk kita. Tetapi saya akan lanjutkan, di dalam Renstra itu ada yang menarik sebenarnya. Karena di dalam Renstra itu dia melihat Indonesia di dalam konteks ASEAN. Kita harus lihat diri kita, Kalimantan Tengah, itu dalam konteks ASEAN. Kita Kalimantan Tengah, tadi kita lihat di dalam nasional, kita masuk dalam 50 destinasi pariwisata nasional yang unggulan. Kemudian di dalam konteks ASEAN kita harus lihat. Di dalam ASEAN, kita melihat ada satu negara yang berbeda. Dia menekankan ekowisata. Di negara Indonesia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain itu mirip-mirip program strategi besar mereka, yaitu pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran, pengembangan industri, pengembangan kelembagaan. Negara lain pun seperti Thailand dan Vietnam juga demikian. Tetapi Malaysia berbeda sekali. Mereka, yang pertama, strateginya investasi pada ekowisata. Kedua, konsesi pariwisata pada situs ekowisata. Ketiga, sinergi antar ekowisata dan konservasi. Yang keempat, pemasaran ekowisata. Yang kelima, membentuk klaster ekowisata. Ini saya menarik sekali. Kalau kita melihat data 10 tahun terakhir, pariwisata ASEAN itu nomor 1 itu Malaysia. Kemudian gantian dengan Thailand. Kita selama 10 tahun terakhir itu stagnan di urutan keempat. Tidak pernah berubah. Di urutan keempat selama 10 tahun terakhir. Dari 2008 sampai 2018. Dan melihat perkembangan mengenai konsep pariwisata berkelanjutan ini, Malaysia sepertinya sedang berfokus pada ekowisata, kawasan konservasi dan ekowisata. Ini sesuatu komitmen yang kita perlu lihat. Mengapa mereka sangat fokus kepada ekowisata dan kawasan konservasi mereka. Yang terakhir, saya akan menampilkan data box kunjungan wisatawan dari tahun 2008. Di tahun 2008, Malaysia ini menempati urutan pertama, 2009 Malaysia, 2010 Malaysia,
sampai 2012. 2013 mulai bergeser Thailand. 2014 Malaysia kembali. 2015 bergeser ke Thailand. 2017, 2018 Thailand. Ya, yang ingin saya katakan di sini adalah kalau kita memikirkan tentang pengembangan destinasi pariwisata di Kalimantan Tengah, kita harus memikirkan bagaimana bahwa konsep pariwisata berkelanjutan itu menjadi basic yang paling penting untuk pengembangan destinasi di masa depan. Dan kita bisa melihat Malaysia yang begitu unggul pariwisata mereka di tingkat ASEAN, melebihi Singapura, melebihi Filipina, melebihi Indonesia, melebihi Vietnam, itu sangat berfokus pada kawasan konservasi ini. Demikian. Terima kasih Bu Fitri, penjelasan saya. Terima kasih banyak Pak Rio.